Pasar pagi masih basah oleh embun ketika langkah berat Riko menggetarkan tanah. Dengan jaket kulit lusuh dan wajah penuh luka lama, ia berjalan santai di antara pedagang yang menundukkan kepala begitu melihatnya. Beberapa ibu buru-buru merapikan dagangannya, sementara pedagang lain pura-pura sibuk, berharap Riko tidak mendekat. Tapi mereka semua tahu, pria bertubuh kekar itu selalu datang mencari mangsa. Di sudut pasar, seorang penjual ayam kampung menghela napas panjang. "Semoga bukan aku hari ini," gumamnya lirih. Tapi harapannya hancur ketika tangan Riko yang besar menyambar sepotong ayam dari meja dan mulai menggigitnya tanpa izin. "Jangan ngelawan, Bang Saman. Harga keamanan di pasar ini nggak murah," katanya dengan suara berat, sebelum menendang keranjang telur di dekatnya. Tawa kasar dari anak buah Riko menggema, menikmati kekacauan yang mereka buat. "Siapa lagi hari ini?" tanya seorang pemuda bertato yang berdiri di belakangnya. Riko melirik ke sekeliling, mencari korban berikutnya. Matanya tertuju pada seorang pria tua yang sedang menata sayur dengan tenang. Keriput di wajahnya menandakan usia yang tak lagi muda, tetapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Riko mengernyitkan dahi. Pria itu tampak terlalu tenang, terlalu damai, seolah sama sekali tidak takut. Tanpa pikir panjang, Riko melangkah mendekat, lalu menjatuhkan sebuah labu dengan kakinya. "Hei, kakek, lo baru di sini?" tanyanya sambil menyeringai. Pedagang tua itu, yang bernama Pak Jaya, hanya menoleh sekilas. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya tatapan datar yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Riko. Kesal karena tak mendapat reaksi yang ia inginkan, Riko menggebrak meja kayu yang dipenuhi sayuran segar. "Gue lagi ngomong, kakek. Paham, kan, aturan di pasar ini. Lo harus bayar uang keamanan kalau nggak mau dagangan lo gue acak-acak." Ia mengira pria itu akan gemetar dan segera menyerahkan uang, seperti yang lainnya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Pak Jaya hanya menghela napas dan melanjutkan pekerjaannya, merapikan sayuran yang tadi hampir berjatuhan. "Apa lo budek? Gue bilang bayar, sekarang." Riko mulai kehilangan kesabaran. Ia menarik kerah baju Pak Jaya, tetapi dalam sekejap, tangannya terasa seperti terjepit oleh besi panas. Ia terkejut mendapati cengkeraman kuat yang menggenggam pergelangan tangannya. Mata Pak Jaya menatap lurus ke arahnya, dalam dan tajam, seperti seorang raja yang menilai bawahannya. Seketika, pasar yang tadinya riuh mendadak sunyi. Semua orang menahan napas, menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tidak ada satupun yang pernah berani melawan Riko, tidak sampai hari ini. Tangan Riko bergetar, bukan karena marah, tetapi karena perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai preman, Riko merasa seperti anak kecil yang baru saja menantang harimau dalam tidurnya. Dan harimau itu kini menatapnya, siap menerkam kapan saja. Riko merasakan denyut nyeri di pergelangan tangannya, seolah tulangnya hampir remuk dalam cengkeraman pria tua itu. Ia berusaha menarik tangannya, tapi Pak Jaya tidak melepaskannya begitu saja. Mata tua itu masih menatapnya, bukan dengan ketakutan, bukan juga dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan yang justru membuat Riko semakin gelisah. Suasana pasar menjadi semakin sunyi, hanya terdengar desiran angin yang menerbangkan debu di antara keramaian yang membeku. "Anak muda, kalau tanganmu terus gemetar seperti itu, bagaimana kau bisa menghidupi diri?" Suara Pak Jaya tenang, tetapi mengandung tekanan yang aneh. Ia lalu melepaskan cengkeramannya, seolah membiarkan Riko memutuskan sendiri langkah berikutnya. Namun, alih-alih membalas, Riko justru mundur selangkah tanpa sadar. Itu adalah hal yang paling memalukan yang pernah ia lakukan. Seorang preman yang selama ini ditakuti, kini malah terintimidasi oleh seorang penjual sayur tua. Tawa kecil terdengar dari beberapa pedagang yang berani mencuri pandang ke arah mereka. Tidak ada yang pernah melihat Riko dipermalukan seperti ini. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tetapi karena malu. "Kurang ajar," gumamnya pelan, mencoba menyusun kembali harga dirinya yang barusan hancur berantakan. Ia mengepalkan tangan, bersiap mengayunkan pukulan ke wajah Pak Jaya, tetapi sesuatu menghentikannya. Di detik itu, ketika tinjunya hampir melayang, Pak Jaya hanya berdiri diam. Tidak ada ketakutan di wajahnya, tidak ada tanda-tanda ia akan menghindar. Matanya tetap tajam, seolah sudah memperhitungkan segalanya. Entah kenapa, justru Riko yang ragu. Ada sesuatu yang aneh dari cara pria tua itu berdiri, posturnya kokoh,
sedikit condong ke depan, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menghadapi ancaman. "Kenapa kau ragu?" Suara Pak Jaya kembali terdengar, kali ini dengan nada lebih rendah, seolah sedang menguji Riko. Preman itu merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia tidak tahu kenapa, tapi nalurinya berteriak agar ia tidak melanjutkan pukulan itu. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membuatnya merasa dirinya hanyalah seekor serangga yang hendak menantang burung elang. Melihat Riko terdiam, Pak Jaya tersenyum tipis, lalu kembali menata sayurannya seolah tidak ada yang terjadi. "Jika kau hanya bisa menindas orang-orang yang lemah, maka suatu saat kau akan bertemu dengan orang yang lebih kuat. Lalu apa yang akan kau lakukan?" katanya tanpa melihat ke arah Riko. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Riko melangkah mundur, lalu berbalik pergi dengan langkah tergesa. Anak buahnya yang sedari tadi menonton hanya bisa saling pandang, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka melihat pemimpin mereka pergi begitu saja, tanpa mengamuk, tanpa membalas. Itu bukan sifat Riko yang mereka kenal. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Riko merasa ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada kekerasan. Bukan pukulan, bukan senjata, tetapi kehadiran seorang pria yang bisa berdiri tanpa rasa takut di hadapannya. Dan itu membuatnya tidak bisa tidur malam itu, karena untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Pak Jaya. Malam itu, di sebuah gang sempit yang remang, Riko duduk bersandar di dinding bata yang lembab. Rokok di tangannya hanya terbakar setengah, tetapi ia sama sekali tidak menyadari. Pikirannya masih terjebak pada kejadian di pasar pagi tadi, tatapan Pak Jaya yang menusuk, genggaman tangannya yang terasa seperti besi, dan yang paling mengganggu, ketenangannya yang hampir tidak manusiawi. "Kau kenapa, Bang?" tanya Benny, salah satu anak buahnya. Lelaki bertubuh kurus itu menatap Riko dengan bingung. Biasanya kalau ada yang nantang, langsung lo hajar tanpa pikir panjang. Riko menatap kosong ke langit gelap di atasnya. Dia bukan orang biasa, gumamnya lirih. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia berkata begitu, tetapi itulah yang ia rasakan. Selama ini, ia terbiasa menghadapi orang-orang yang takut padanya. Tapi Pak Jaya, tidak ada ketakutan sama sekali di matanya, hanya ketenangan yang menekan. Benny tertawa kecil. "Masa iya, Bang? Dia cuma penjual sayur tua. Apa mungkin lo lagi capek aja?" Riko menggeleng. "Lo nggak lihat sendiri tadi? Dia pegang tangan gue kayak itu cuma ranting kecil. Gue preman, Ben. Gue udah berantem sejak masih bocah. Gue tahu kapan lawan gue berbahaya." Ia membuang rokoknya dan menatap Benny dengan serius. "Dan gue nggak tahu kenapa, tapi gue yakin, dia bisa ngancurin gue kapan aja kalau dia mau." Benny menelan ludah. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya hal-hal aneh, tapi melihat ekspresi Riko saat ini, preman yang paling ditakuti di wilayah mereka terlihat ragu dan bahkan sedikit takut, itu cukup untuk membuatnya mulai berpikir ulang. "Jadi, lo mau apa sekarang, Bang?" Riko menghela napas panjang. "Gue mau tahu siapa dia sebenarnya," jawabnya. "Nggak mungkin seorang kakek penjual sayur bisa punya tatapan kayak gitu. Gue harus cari tahu." Malam semakin larut, tetapi bagi Riko, ini baru permulaan. Perasaan gelisah itu terus menghantuinya, tatapan Pak Jaya yang berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Tatapan yang seolah menyimpan masa lalu yang gelap, dan kekuatan yang belum sepenuhnya terungkap. Pagi masih berembun ketika Riko kembali ke pasar. Langkahnya lebih pelan dari biasanya, tidak seperti preman yang datang untuk mencari masalah, melainkan seseorang yang ingin mendapatkan jawaban. Pedagang-pedagang yang biasanya ketakutan saat melihatnya kini hanya melirik sekilas, seolah mereka tahu bahwa sesuatu telah berubah sejak kemarin. Mata Riko menyapu pasar, mencari sosok Pak Jaya. Dan di sanalah dia, pria tua itu berdiri tenang di lapaknya, menyusun sayuran dengan sabar. Seakan kejadian kemarin tidak pernah terjadi, seakan dia hanya seorang pedagang biasa yang tidak memiliki sejarah kelam. Tapi Riko tahu lebih baik dari itu. Ia mendekat, berdiri di depan lapak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pak Jaya meliriknya sekilas sebelum kembali ke pekerjaannya. "Datang lagi, anak muda?" tanyanya, nadanya tetap datar, seolah tidak ada ketegangan sama sekali. Riko mengepalkan tangannya. "Siapa lo sebenarnya?" tanyanya tajam. "Gue tahu lo bukan orang biasa. Cara lo lihat gue, cara lo gerak, itu bukan cara seorang pedagang biasa."
Pak Jaya menghentikan tangannya, lalu menatap Riko langsung. Kali ini ada sedikit senyum di wajahnya, tipis tapi penuh arti. "Kau merasa begitu?" tanyanya balik. Sebelum Riko sempat menjawab, Pak Jaya tiba-tiba bergerak cepat, lebih cepat dari yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang pria seusianya. Dalam sekejap, tangan tua itu sudah berada di dekat leher Riko, berhenti hanya beberapa milimeter sebelum menyentuhnya. Riko bahkan tidak sempat bereaksi. Napasnya tertahan, matanya membelalak. Itu bukan gerakan sembarangan. Itu adalah gerakan seorang petarung yang tahu persis di mana harus menyerang untuk melumpuhkan lawannya dalam sekali pukul. Pak Jaya menarik kembali tangannya perlahan. "Kalau aku ingin menghabisimu, aku bisa melakukannya sebelum kau sempat berkedip," katanya pelan. "Tapi aku sudah pensiun dari kehidupan itu. Sekarang, aku hanya penjual sayur." Dada Riko naik turun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti mangsa di hadapan pemangsa yang lebih besar. Dan kali ini, ia sadar sepenuhnya, Pak Jaya bukan hanya seorang pria tua biasa. Dia adalah seseorang yang pernah hidup dalam dunia yang jauh lebih kelam daripada dirinya. Langit pagi mulai beranjak terang, tapi bagi Riko, dunia seolah masih gelap. Dadanya masih naik turun, pikirannya masih berputar. Bagaimana mungkin seorang pria tua seperti Pak Jaya bisa bergerak secepat itu? Sehebat itu, ia selalu menganggap dirinya yang terkuat di wilayah ini, namun dalam sekejap, semua kepercayaan dirinya runtuh begitu saja. Tanpa sadar, Riko melangkah mundur. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Jaya yang menekannya, bukan dengan ancaman, tetapi dengan kepastian. Pria tua itu benar-benar bisa menghabisinya jika mau, dan itu membuat Riko tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa menatap dalam diam, masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar dari belakangnya. "Bang Riko, lo nggak tahu siapa dia, ya?" Suara itu berasal dari Bang Saman, pedagang ayam yang kemarin ia palak. Lelaki parubaya itu menatap Pak Jaya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, bukan hanya hormat, tapi juga sedikit takut. Riko mengerutkan dahi. "Apa maksud lo?" tanyanya, masih mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Bang Saman menelan ludah, lalu berbicara lebih pelan, seolah takut seseorang akan mendengar. "Pak Jaya itu bukan orang biasa, Bang. Dulu, dia dikenal dengan nama Jaya Besi, preman paling ditakuti di seluruh kota ini. Bahkan para gangster besar dulu segan sama dia." Riko merasakan bulu kuduknya berdiri. Nama itu, Jaya Besi, ia memang pernah mendengarnya dulu, ketika masih belajar bertarung di jalanan. Sebuah legenda tentang seorang preman yang tidak pernah kalah, seseorang yang menguasai dunia hitam dengan tangan besi, tetapi tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan sekarang, ternyata dia berdiri di hadapannya, menjual sayur di pasar kecil ini. Pak Jaya hanya tersenyum kecil, seolah tidak terganggu dengan pembicaraan mereka. "Itu sudah lama sekali," katanya pelan. "Aku bukan orang yang sama lagi." Ia kembali menata sayurannya, seakan kisah kelam yang disebutkan barusan hanyalah masa lalu yang tidak penting. Namun bagi Riko, semua itu mengubah segalanya. Pria yang ia anggap hanya seorang kakek renta ternyata adalah legenda dunia hitam. Dan yang lebih mengerikan lagi, jika Pak Jaya benar-benar ingin, dia bisa menghancurkan Riko kapan saja, tanpa sedikit pun perlawanan. Nama Jaya Besi menggema di kepala Riko seperti suara gemuruh yang tak kunjung reda. Ia mengingat kembali semua cerita yang pernah didengarnya, tentang seorang preman legendaris yang menguasai jalanan dengan tangan besi, seseorang yang katanya tak pernah sekalipun tumbang dalam perkelahian. Bahkan geng-geng besar lebih memilih berdamai daripada harus berhadapan dengannya. Tapi bagaimana mungkin pria itu sekarang hanya menjadi seorang penjual sayur? Tatapan Riko tertuju pada Pak Jaya, yang masih sibuk menata dagangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Seakan semua cerita itu hanyalah dongeng yang tidak perlu dipermasalahkan. Tapi Riko tahu lebih baik dari itu. Orang seperti Pak Jaya tidak akan bisa menjadi legenda tanpa alasan. Dan tadi pagi, ia sudah merasakannya sendiri, gerakan yang nyaris tak terlihat, tatapan yang menusuk lebih dalam dari pisau, dan aura mengintimidasi yang tak bisa dijelaskan. "Jadi, semua itu benar?" tanya Riko akhirnya, suaranya lebih pelan dari biasanya. Pak Jaya berhenti sebentar, lalu menatapnya dengan senyum tipis. "Apa yang menurutmu benar?" balasnya dengan nada santai. Riko mengepalkan tangannya. "Lo benar-benar Jaya Besi, kan? Preman paling ditakuti di kota ini dulu." Pak Jaya menghela napas panjang,
seolah ia lelah dengan pertanyaan itu. Ia menatap ke kejauhan, matanya seperti menerawang kembali ke masa lalu yang sudah lama ia tinggalkan. Ya, jawabnya akhirnya, suaranya datar. Dulu aku memang hidup di jalanan, bertarung setiap hari, menaklukkan orang-orang yang menantangku. Aku hidup dengan kekerasan, sampai akhirnya aku sadar sesuatu. Riko menelan ludah. Sadar apa? Pak Jaya menatapnya tajam. Bahwa semakin kuat kau menjadi, semakin banyak orang yang ingin menjatuhkanmu. Dan ketika hidupmu hanya berisi perkelahian, kau tidak akan punya apa-apa selain rasa sakit dan dendam. Ia kembali menata sayurannya dengan tenang. Itulah sebabnya aku pergi. Aku meninggalkan dunia itu, mencari sesuatu yang lebih dari sekadar pertarungan. Riko terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua yang ia kejar selama ini, rasa takut dari orang lain, kekuatan, kekuasaan, mungkin bukanlah jawaban yang sesungguhnya. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu, meninggalkan dunia preman bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Dan jika Pak Jaya benar-benar berhasil melakukannya, pasti ada harga mahal yang harus ia bayar. Riko tidak bisa mengalihkan pikirannya dari kata-kata Pak Jaya. Semakin kuat kau menjadi, semakin banyak orang yang ingin menjatuhkanmu. Kata-kata itu seperti gema di kepalanya, menghantam kesadarannya lebih keras dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Selama ini, ia mengira hidup sebagai preman adalah puncak kekuatan, tidak ada yang bisa mengusiknya, semua orang takut padanya. Tapi jika seorang legenda seperti Jaya Besi memilih untuk pergi dari dunia itu, apakah itu berarti jalan yang selama ini Riko pilih adalah jalan yang salah? Ia memandangi tangannya sendiri, tangan yang sudah menghajar banyak orang, menindas mereka yang lebih lemah dan membuat dirinya ditakuti. Tapi saat menghadapi Pak Jaya, tangan itu gemetar. Itu bukan sekadar ketakutan fisik, melainkan ketakutan akan kebenaran yang baru saja ia sadari, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar menjadi kuat. Tiba-tiba, seorang pemuda bertato datang tergopoh-gopoh ke arahnya. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh kecemasan. "Bang, ada masalah besar." Riko mengerutkan dahi. "Apa?" Pemuda itu menelan ludah sebelum menjawab. "Geng lawan datang ke wilayah kita, Bang. Mereka nyariin lo. Katanya lo udah kelewatan ambil daerah mereka, dan sekarang mereka mau perang." Riko mengumpat dalam hati. Ia tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Hidup di dunia preman selalu berputar dalam lingkaran yang sama, menaklukkan atau ditaklukkan. Tidak ada yang benar-benar menang. Tapi kali ini, setelah bertemu Pak Jaya, ia mulai meragukan semuanya. Apakah ini yang benar-benar ia inginkan? Mata Riko beralih ke arah lapak Pak Jaya. Pria tua itu tetap sibuk dengan sayurannya, seolah dunia luar tidak ada hubungannya dengan dirinya lagi. Tapi Riko tahu, di dalam diri pria itu tersimpan sejarah kelam yang jauh lebih berat dari apapun yang sedang ia hadapi sekarang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap anak buahnya. "Kumpulkan semua orang. Kita hadapi mereka," katanya tegas. Tapi dalam hatinya, ia bertanya, apakah ini benar-benar jalan yang harus ia ambil? Ataukah ini hanya satu lagi langkah menuju kehancuran, seperti yang pernah dialami oleh seorang pria yang kini berdiri di belakang meja sayuran? Suasana pasar pagi itu tiba-tiba berubah tegang. Riko berdiri di depan gang yang mengarah ke wilayah mereka, matanya tajam menatap para anggota geng lawan yang sudah menghalangi jalan. Mereka datang dengan tatapan penuh ancaman, senjata tajam menggantung di pinggang, dan aura permusuhan yang jelas terasa. Tidak ada yang berbicara, hanya desiran angin yang membuat ketegangan semakin tebal. "Jadi ini cara lo menyelesaikan masalah, Bang Riko?" Suara keras dari salah satu anak buah geng itu memecah keheningan. Lelaki bertato di dada dan lehernya itu melangkah maju, menantang Riko dengan tatapan penuh kebencian. "Lo udah ngerusak wilayah kami. Sekarang waktunya lo bayar harga." Riko menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Sudah terlalu sering ia berhadapan dengan situasi seperti ini, tetapi kali ini rasanya berbeda. Matanya terus melirik ke arah lapak Pak Jaya yang masih tidak bergeming. Seakan pria itu tahu segalanya, seakan segala pertarungan yang terjadi di pasar ini hanyalah bagian dari permainan besar yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang sepertinya. Riko meraih pisau besar yang selalu ia bawa, dan langkah pertama dimulai. Geng lawan menyerbu dengan cepat, masing-masing bergerak dalam pola yang sudah dipelajari dari pertempuran sebelumnya. Riko melawan dengan kekuatan yang biasa, membalas setiap serangan dengan pukulan dan tendangan yang penuh amarah. Namun,
Entah kenapa, kali ini tubuhnya terasa lebih berat. Setiap pukulan yang ia lepaskan terasa kosong, tidak sekuat biasanya. Di tengah pertempuran, sebuah bayangan melintas di depannya. Tanpa disadari, langkahnya berhenti sejenak. Sosok itu, Pak Jaya, tiba-tiba muncul di tengah kerusuhan. Wajahnya tetap tenang, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia berjalan perlahan ke arah Riko, dan meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, setiap orang yang melihatnya merasakan getaran yang sama. Seakan-akan segala perlawanan yang terjadi hanyalah bagian dari takdir yang sudah digariskan. Pak Jaya melangkah dengan santai, menghindari para anggota geng yang berusaha menghentikannya. Gerakannya begitu cepat dan tenang, seperti aliran air yang menghindari batu di alirannya. Ia tidak perlu mengayunkan pukulan atau tendangan, hanya dengan satu sentuhan kecil, beberapa anggota geng lawan terjatuh dengan suara keras, terlempar ke samping seolah tubuh mereka tak berarti. Itu bukan kekuatan fisik, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam tentang bagaimana tubuh manusia bisa dikendalikan. Riko berdiri diam, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Inilah yang membuatnya ragu, Pak Jaya bukan hanya seorang pria tua yang pernah menjadi preman, tetapi seorang petarung dengan pemahaman tentang hidup dan kekuatan yang jauh melampaui segala yang pernah ia kenal. Dan di tengah semua keributan ini, Riko sadar, bahwa ia tidak hanya bertarung melawan geng lawan, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Dengan segala ambisi dan kebanggaan yang selama ini ia bangun, Pak Jaya berhenti di depan Riko, menatapnya dengan mata yang dalam. "Kau tahu kenapa aku meninggalkan semuanya, Riko?" Tanyanya pelan, seolah suara ributnya perkelahian tidak ada artinya. Karena perang seperti ini hanya akan membawa lebih banyak kehancuran, dan pada akhirnya, yang tersisa hanya puing-puing dari apa yang kita bangun. Kalimat itu menggema di telinga Riko, seolah menyadarkannya dari mimpi buruk yang selama ini ia jalani. Suasana pasar yang sebelumnya riuh dengan suara perang kini berubah sunyi sejenak. Semua orang terdiam, menatap Pak Jaya yang berdiri di tengah-tengah kerumunan dengan ketenangan yang tidak bisa dipahami. Riko, yang tadinya siap bertarung habis-habisan, merasa seolah terhenti oleh sebuah kekuatan yang tidak tampak, sebuah perasaan bahwa ini lebih dari sekadar perkelahian biasa. Matanya menatap Pak Jaya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sebuah rasa takut yang berbeda, bukan takut karena kekuatan fisik, tetapi takut akan kenyataan yang baru saja terbuka. Lo bukan cuma pensiunan preman, kan?" Riko bertanya, suaranya serak. Perasaannya bergejolak antara marah dan bingung. "Lo lebih dari itu, Pak Jaya. Lo lebih dari sekadar orang yang pergi dari dunia itu." Pak Jaya tersenyum tipis. "Kau benar, aku pernah menjadi bagian dari dunia yang keras, dunia yang membuat orang lain tak berdaya. Tapi kau harus paham, Riko, menjadi kuat bukan berarti terus memukul orang yang lebih lemah. Itu hanya membuatmu semakin terjerat dalam lingkaran yang tak pernah berakhir." Riko menggertakkan gigi, perasaannya seperti berkecamuk dalam badai. Ia merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia yang ia percayai, yang selama ini ia banggakan, kini terasa kosong dan rapuh. "Jadi lo mau bilang kalau hidup gue selama ini sia-sia?" Tanyanya dengan amarah yang mulai memuncak. Pak Jaya menggelengkan kepala, pandangannya tetap tenang. "Aku tidak mengatakan hidupmu sia-sia, Riko. Tapi kalau kau terus berjalan di jalan ini, hanya ada satu tujuan, kehancuran. Aku tahu, karena aku sudah melewatinya." Ia melangkah lebih dekat ke Riko, matanya menatap tajam. "Aku tidak ingin melihatmu terjebak di tempat yang sama seperti aku dulu." Riko merasa hatinya terhimpit. Setiap kata yang keluar dari Pak Jaya seolah menyentuh sisi terdalam dirinya yang selama ini ia abaikan. Sejak kecil, ia diajarkan untuk tidak menunjukkan kelemahan, untuk menjadi yang terkuat dan menaklukkan siapa saja yang menghalangi. Tapi sekarang, tatapan Pak Jaya membuka matanya, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan diri sendiri. Geng lawan yang sejak tadi diam kini mulai bergerak, beberapa di antaranya mulai ragu. Mereka melihat perubahan yang jelas pada Riko, pemimpin mereka yang biasa penuh amarah, kini tampak lebih rapuh, terpecah antara dua dunia yang saling bertentangan. Riko, yang seharusnya menjadi panutan, kini terlihat seperti orang yang terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Dengan langkah berat, Riko akhirnya menurunkan pisaunya, dan melihat ke arah Pak Jaya. "Gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan, Pak Jaya. Gue cuma tahu kalau ini bukan jalan yang bisa gue terusin."
Suara Riko pecah, seolah ia berbicara dengan dirinya sendiri. Tapi gue nggak bisa berhenti begitu saja. Pak Jaya menatapnya dengan penuh pengertian, seolah tahu perjalanan Riko baru saja dimulai. Matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, menciptakan bayangan panjang yang mengisi jalanan kota. Riko berdiri di sana, di tengah pasar yang kini mulai sepi, bersama Pak Jaya dan gengnya yang tampak kebingungan. Semua orang menunggu keputusan, menunggu apa yang akan Riko lakukan selanjutnya. Dalam kekosongan itu, Riko merasa seperti terjebak di persimpangan yang sulit dipahami, antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang kabur. Pak Jaya berdiri di sampingnya, tenang. Tidak ada yang salah dengan berhenti, Riko. Yang salah adalah kalau kita terus melakukan hal yang sama tanpa tahu kemana arah kita. Suara Pak Jaya lembut, tetapi penuh dengan kebijaksanaan yang datang dari pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Riko menatap geng lawan yang masih berdiri di sana, wajah mereka penuh keraguan. Mereka datang untuk menghancurkan, tetapi sekarang, mereka hanya melihat pemimpin mereka yang pernah tak terkalahkan, berdiri tanpa kejelasan. Riko merasakan tekanan berat di dadanya. Ia tahu, jika ia memilih untuk melawan sekarang, itu akan mengarah pada pertempuran yang tak ada habisnya. Tapi jika ia mundur, ia takut akan dianggap lemah, tak lagi dihormati. Apa yang harus gue lakukan, Pak Jaya? Suara Riko pecah, penuh kebingungan. Gue nggak tahu apa yang benar. Pak Jaya menatapnya lama, seolah mencari jawaban yang tak hanya sekadar untuk menghibur, tetapi sesuatu yang bisa benar-benar membuka mata Riko. Kadang kita harus melepaskan apa yang kita anggap benar, untuk menemukan kebenaran yang lebih besar, kata Pak Jaya pelan. Dunia ini bukan hanya tentang kekuatan, bukan hanya tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama atau lebih keras. Dunia ini tentang pilihan. Pilihan untuk berubah, untuk memilih jalannya, dan lebih penting lagi, untuk memilih siapa kita sebenarnya. Riko terdiam. Kata-kata Pak Jaya seperti menembus dinding kebanggaannya yang selama ini ia bangun. Di hadapannya, semua pilihan terasa sama sulitnya. Ia merasa takut jika memilih jalan yang benar, jalan untuk melepaskan kekuasaan dan kekerasan yang selama ini ia genggam, akan membuatnya kehilangan segalanya. Namun, tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian. Bukan kedamaian yang datang setelah kemenangan, tetapi kedamaian yang datang setelah penerimaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bisa memilih untuk berhenti. Bahwa ia bisa melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Dengan pelan, Riko melemparkan pisaunya ke tanah. Gue nggak akan lagi bertarung untuk yang nggak penting, katanya dengan suara yang tegas, namun penuh kelembutan. Gue nggak akan jadi orang yang lo kenal dulu, Pak Jaya. Matanya menatap Pak Jaya, kali ini tanpa ketakutan. Gue akan temukan jalan gue sendiri. Pak Jaya tersenyum kecil, sebuah senyum yang penuh pengertian. Aku yakin kamu bisa, Riko. Jalan itu, meskipun tak mudah, selalu menunggu untuk dipilih oleh mereka yang berani berhenti dan melihat lebih jauh.